Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, balik lagi di Omi Q. Dimana nih segmennya adalah ada cara membaca orang. 7 tips dari pakar bahasa tubuh dengan segala cara kita berkomunikasi satu sama lain mudah untuk melupakan beberapa banyak informasi. Kami memberikan secara nonverbal. Faktanya kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka menampilkan sejumlah sinyal bahasa tubuh yang mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu cara paling mudah dan ampuh untuk membaca orang adalah dengan memperhatikan dengan bahasa tubuh mereka. Anda dapat bercerita banyak tentang seseorang dengan mengamati pesan bawah sadar yang mereka kirimkan melalui tubuh fisik mereka, dari ekspresi wajah hingga gerak tubuh, postur tubuh, gerakan mata, dan banyak lagi. Keterampilan kecil yang berguna ini dapat membantu Anda lebih memahami perilaku dan motivasi orang lain, yang sangat penting dalam hubungan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari Anda. Meskipun terdengar rumit, belajar membaca orang cukup mudah dengan langkah sederhana ini. Nomor 1. Tetapkan garis dasar. Langkah pertama untuk membaca seseorang adalah menetapkan garis dasar perilaku normal seseorang. Tahukah Anda, apakah orang itu cenderung memberi isyarat dengan tangannya? Apakah mereka dikenal suka membungkuk? Apakah mereka memiliki ekspresi wajah tertentu yang menandakan kemarahan? Salah satunya orang lain mungkin menafsirkan sebagai netral. Ini semua adalah hal yang ingin Anda perhatikan sebelum mulai mencari tanda-tanda minat atau penipuan. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, katakanlah pada hari pertama Anda bekerja atau baru kelas yang baru saja Anda daftarkan, cara termudah untuk menetapkan garis dasar adalah dengan mengamati mereka dalam percakapan dengan orang lain. Perhatikan ekspresi wajah dan gerak tubuh, postur, dan gerakan mereka. Setelah Anda memiliki gambaran tentang seperti apa penampilan normal bagi individu tertentu ini, itu akan terjadi lebih mudah untuk melihat penyimpangan dari norma ini. Nomor 2, bedakan antara bahasa tubuh positif dan negatif. Untuk mempelajari cara membaca bahasa tubuh, sangat penting untuk dapat membedakan sinyal positif dan negatif. Ingatlah bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata seseorang individu dapat menyampaikan satu pesan secara verbal, sementara bahasa tubuhnya memberitahu cerita yang berbeda. Ketika seseorang senang, mereka tersenyum dan menjaga kotak mata. Postur condong ke depan berarti orang tersebut tertarik untuk lebih dekat dengan Anda dan menyukai apa yang Anda katakan. Sebaliknya, bahasa tubuh negatif menunjukkan bahwa seseorang tidak nyaman, dan ini termasuk memalingkan muka, menyilangkan tangan dan kaki, atau mengurutkan hidung mereka, bahkan mungkin mengurutkan kening atau menyipitkan mata ketika seorang merasa jauh dari orang lain. Mereka juga cenderung bersandar untuk berkreasi lebih banyak ruang. Misalnya, jika Anda berbicara tentang sesuatu yang orang tersebut tidak tertarik atau tidak tertarik setuju dengan mereka, mungkin bersandar. Nomor 3, kenali bias Anda. Sebagian besar dari kita memiliki sedikit bias terhadap orang asing yang sangat alami. Beberapa mungkin juga memiliki bias berdasarkan faktor seperti usia atau penampilan fisik. Namun, penting untuk menyadari bagaimana bias ini dapat mempengaruhi cara Anda menilai bahasa tubuh dan ekspresi wajah seseorang, sehingga Anda dapat mengimbangi efeknya dari prasangka Anda sendiri. Penting juga untuk menyadari bias budaya orang lain. Orang-orang dari budaya yang berbeda dapat mengekspresikan diri mereka secara berbeda-beda karena budaya mereka. Jadi akan membantu jika Anda terbiasa dengan perbedaan ini sebelum mencoba membaca orang dari latar belakang yang berbeda. Misalnya, di banyak budaya Asia, wajah tanpa ekspresi dianggap sopan dan tenang. Tapi di Amerika Utara seringkali terlihat sebagai perilaku yang mencurigakan atau ketidaktertarikan.
Nomor 4, perhatikan nada suara. Mereka nada suara adalah indikator yang baik untuk keadaan emosi seseorang. Jadi perhatikan bagaimana seseorang berbicara dan bagaimana hal itu dapat berubah dari suara dasar mereka. Pitch ketika memberitahu Anda suatu saat orang bersemangat, bahagia, atau marah. Wajar bagi mereka untuk meninggikan nada suara mereka untuk alasan yang berlawanan. Ketika orang merasa sedih, mereka menurunkan nada suara mereka. Dan jika terus berubah setiap beberapa detik, orang itu mungkin berbohong, mencoba untuk datang dengan cerita yang bagus dengan cepat. Nomor 5, perhatikan pernapasan mereka saat seseorang merasa rileks. Pernapasannya umumnya lembut dan lambat, tetapi kecepatan mereka menghirup dan menghembuskan napas meningkat ketika orang tersebut gugup, marah, atau cemas. Untuk itu, Anda sebaiknya Anda memperhatikan bagaimana bentuk dada, perutnya bergerak. Jika perut seorang bergerak lebih dari dadanya saat bernapas, Anda bisa percaya diri sehingga mereka merasa rileks dan tenang. Namun, jika seseorang mengalami stres atau kemarahan dalam bentuk apapun, maka area itu naik sebagian besar akan menjadi dada daripada perut. Nomor 6, perhatikan gerakan mereka. Beberapa tanda bahasa tubuh yang paling umum adalah yang mengungkapkan saat orang merasa tidak nyaman atau menunjukkan kegelisahan. Dari menggoyangkan kaki hingga mengunyah permen karet, mondar-mandir di sekitar ruangan, semua jenis gerakan dapat menunjukkan beberapa tingkat kecemasan, terutama saat gerakan meningkat seiring berjalannya waktu. Gelisah juga merupakan pertanda besar bahwa seseorang mungkin bosan atau tidak memperhatikan percakapan. Jika seseorang mencengkram suatu dengan erat di tangannya, atau jika tangannya dikepal up, mereka mungkin merasa stres atau gugup. Orang bahkan mungkin menyembunyikan tangan mereka jika ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Tetapi mereka juga bisa menyilangkan jam tangan karena mereka tidak tertarik dengan apa yang Anda lakukan. Yang harus mengatakan membaca orang mungkin tampak seperti keterampilan yang diperuntukkan bagi agen polisi, acara televisi, dan Sherlock Holmes. Tapi sebenarnya sangat mudah dilakukan semuanya, bermuara pada kesadaran dan pemahaman Anda bahwa setiap orang memberikan alam bawah sadar tertentu petunjuk tentang bagaimana perasaan mereka sebenarnya, terlepas dari apa yang mungkin mereka katakan secara lisan. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda pandai membaca orang? Atau apakah Anda berjuang untuk memahami apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang lain? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami bisa terus membuat mereka untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik notifikasi lonceng juga. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih telah menonton.